Maka tacok sabuh prinsip selama adat kerja itu baik, mudah-mudahan menjadi kinerja kita lebih baik, masuk adat itu kepada kita, ya. Tapi kalau seandainya ada adat yang tidak baik, itulah yang harus kita keluarkan dari lingkungan kerja. Nah, itu satu catatan yang pertama. Yang kedua adalah urunnya memang wate singkat sebenarnya, karena Bapak Kadis baru pegang bawa uruh hameh. Kalau mesti uruh hameh bertimbang 2 jam mana debit-debit, ya. Ternyata salah pegah, uruh Rabu acara, ya. Sedangkan ulun tuan karena acara lain poh sebelah, ya, kawai menggantungkan acara lain. Nah, jadi insyaallah ada masalah, ya. Wate ukenya setengah jam dan mungkin untuk baca tanya jawab secret 2 di bagian akhir, insyaallah kamu terima. Nah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi, dan kita ambil waktu ini sebagaimana kata Bapak Kadis tadi, ini adalah waktu sebiasanya adalah waktu rapat daripada Dharma wanita, tapi waktu rapat ini dipakai untuk hari ini memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, ini apresiasi yang baik juga. Nah, apa yang akan kita belajar daripada peringatan Maulid Nabi ini adalah pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kita dalam setiap Maulid ini ingin belajar dari sunnah beliau. Pepe yang tua katanya ada je tak tanya ingat saatnya. Kita belajar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Nah, itu karena kalau tidak diajarkan, kita tidak tahu bagaimana melakukannya. Nah, yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu innallaha lam yab'asuni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'asani mu'alliman muyassiran, kata Nabi. Allah itu tidak membangkitkanku atau mengutusku untuk mencari-cari kesalahan orang atau menyusahkan orang. Tetapi Allah mengutusku untuk menjadi mualliman muyassiran, menjadi seorang muallim, seorang pendidik, dan juga yang membuat kemudahan bagi orang. Nah, ya. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud. Dan jadi Nabi secara jelas beliau katakan ini kepada isteri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwa lonyo diutus oleh Allah adalah kan untuk cari-cari kesalahan atau menyusahkan orang, tidak, tapi mualliman, seorang pendidik, dan muyassiran, untuk memudahkan kehidupan. Nah, maka kita akan dapatkan banyak sekali hadis beliau yang Nabi katakan, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Yasiru, pemudah oleh kata, ya. Wala tu'asiru, baik kata pesulit. Basyiru wala tunafiru, kemudian berikan kabar gembira, bukan kabar yang menyusahkan. Itu konsep itu, ya. Nabi seorang pendidik beliau, ya. Yang datang beliau memberikan kabar gembira, kan? Basyira wa nadhira. Pertama adalah sebagai pemberi kabar gembira. Maka konsep Nabi sering menyebutkan dalam hadis beliau, yasiru, ya. Permudahkanlah oleh kalian, ya. Wala tu'assiru, jangan persulit, kata Nabi SAW. Basyiru, berikan kabar gembira. Jadi dalam kita berta'amul, berinteraksi dengan siapapun, sunnah Nabi adalah kabar gembira yang je lumbi ke drawn huronyo. Pebut yang mudah je lempubut ke drawn huronyo. Nah, itu konsep sunnah Nabi SAW, konsep dalam Nabi numubut. Bahkan kata tanya dapatkan Nabi Anas bin Malik pegang bahwa siapa saja yang meminta kepada Nabi, beliau tidak pernah mengatakan la. Ya, Nabi hantam pernah geken pe hana atau han. Siapa saja meminta kepada Nabi, enggak pernah dikatakan oleh Nabi enggak, ya. Itu konsep yang kiban yang dah pegang. Nyo kabar gembira lagi kan. Mandum urung melaki Nabi hantam geken han. Sampai suatu ketika datang seorang meminta kepada Nabi, hana siapa yang jigejo. Tidak ada satu pun yang bisa dikasih oleh Nabi, enggak ada apa-apa bersama Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ibta' alayya fa idza ja'ani syai'un saddatuhu aw kama qala. Ibta' alayya, beli saja kebutuhanmu, apa yang kata butuh, beli, nanti aku akan bayarkan bunnya. Ya, bang, karena apa hana tu pun aja gejo. Mampu perle ibta' alayya, Nabi pegang. Belau aju yang kata mahat,
ya, untuk lon yang akan bayar. Nya muyasirannya, nya orang pemudah bukan, ya. Nabi amalkan sih dalam hidup beliau, enggak pernah mengatakan enggak, ya. Kemudian juga dalam disebutkan oleh para sahabat, Nabi itu kalau siapapun ingin memegang tangan beliau bisa, jut si berangkasa mat jaro beliau. Sampai budak sekalipun bisa pegang tangan beliau. Budak kan bahasa kitanya lamiyat, ya. Lamiyat itu kan orang rendahan dalam masyarakat. Tapi menyegena mat jaro Nabi je. Hana masalah. Menyegena ni amat jaro Pak Kadis saudara. Kenyang nak Pak Kadis. Nyong. Ya. Ya, tamu mak jaro Pak Kadis mandang ya dia gede, ya. Ya. So tanya ni guru hana mpai tanya ya, lam klek klok guru dia, ya. Hana minta so tanya ya. Nyan ban. Jadi menunjukkan bahawa beliau itu tidak membuat barier, tidak membuat penghalang antara beliau dengan siapapun. Jadi mudah untuk berinteraksi dengan beliau walaupun sesibuk apapun beliau. Sampai nasira orang yang gejak abad Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat ramai, dari ganyan hantam pernah merumpak, jadi gedang dari likut, gekalon le Nabi, gesele, ya. Karena apa? Rasa di hana level lon merumpak dengan Nabi. Ya, merasa bukan diri golong tahap je yang merumpak dengan Nabi. So ganyan man, sahabat-sahabat raya-raya mereka. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya hadza ta'ala, inni ibnun limra'atin min Makkah ta'kulul qadid. Wahai pulan kena Nabi nehoi karena orang punya uhra ke hana behe kata yang merumpak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hadza ta'ala, wahai fulan kena, inni ibnun limra'atin min Makkah ta'kulul qadid. Lonnya anak orang inang di Mekah yang pajoh bahasa katanya ongka masin tak mal lagi drone, ya. Lon anak orang Mekah tino yang pajoh ongkat qadidnya adalah sebenarnya maknanya adalah daging yang sudah dikeringkan disimpan lama. Jadi daging sudah kering disimpan lama sekali. Itu adalah identiknya urang-urang yang pajuh bahasa katanya ongke mesin jit kubah trip. Ongke kapai. Nanda pun ke kapai. Ikan pesawat. Ya. Ya ukuran ongke kapai yanan, ya. Nya mentonton, ya. Kubah hinan hana payah belum ke ya. Jadi waktu ta ceroh na ukuran dapat jauh nya dapat jauh sabahnya hari tak don ya. Ceci ku mendang dapat piep dumnan masin ya. Jadi Nabi memanggil dia dengan apa? Sesuatu yang tanya sama kan bek nanggap lonyo so ya. Lonyo sama apa yang kematin lagi don. Kena sejak ya. Nabi membuat suatu persamaan ya, sehingga dia tidak merasa segan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendekat lo baju kementing ero ni sini ya kenon ya, sehingga dia merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua urusannya beliau ya, apa saja urusan yang dia butuhkan bisa mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu mudah. Nah, begitu juga ketika terurung ya, Nabi sedang khutbah. Nabi sedang khutbah. Jadi na orang Arab Badui, artinya orang kampung tidak jo, ya. Teruk ba Nabi hana gedepa Nabi tengah khutbah kanyan. Dah hana getong hadap. Hai nang berno agama lo. Ya, menang getamang bak masjid, cik rencana aja menumpak Nabi tamang masjid. Gejak dari jauh-jauh dari kampung ke orang ke Mekah, syid karena menumpak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gedepa Nabi sedang khutbah ternyata. Tanya yang empat Nabi, empat dalam dengan khutbah. Nama ngaju kan? Assalamualaikum katanya, kan? Bisa lihat maju kan? Ya. Ya Rasulullah, ana ibnun gharib. Ya, lonyo adalah orang jauh. Na perle dengan drone. Nabi tengah khutbah. Sahabat tengah dengar Nabi khutbah. Musuh raya aju. Ilmu perle dengan drone. Orang kampung hendak depa tak beradab nan. Kemudian hendak depa punya tengah khutbah hanjut. Dia bergabak. Dan lon perle si amat dengan drone lon Jawa ju ino berga. Ya, ban lo. Hana wate ukuran Pak Kadis, ya. Hana wate ke preh luar gantri hana, ya. Lagi nama ngaju, ilmu perle ti atagai, ya. Ilmu perle ti atagai. Lalu kemudian apa yang terjadi?
Nabi hana berahai. You perlu adab dia ya, drop dia ya. Hana tapi Nabi nutrun dari khutbah. Gara-gara apa? Lon lonjak je dan perlesiat dengan drone lonjak wajino. Ya, karena emang Nabi kalau kau orang Madinah, orang luar orang Madinah paling kurang geduri lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tahu lah. Ada bahasa tanya neprehentru macam dia. Ya, tengok balu khutbah pernah trip mah khutbah. Ya. Lalu kemudian Nabi turun la fa'utiya bil kursi, kemudian Nabi urangnya ya gedang dengan Nabi ke pegahaba, lalu Nabi ni para sahabat ke Nabi gedang gecok kursi ya, kemudian geduk Nabi dan ke pegahaba dengan urangnya ya. Siat leh pegahaba kan kah senang urangnya kah geduk ya. Baru Nabi lanjutkan khutbah pe ke pegah para sahabat hana depa je pe ke pegah dua ke pegahaba. Berarti kah penting dua ke rahsia mungkin baik depa legau ya. Lalu dia pegah khabar dengan Nabi yang nyan pi senang ke ai senang ke geduk inang dengar khabar Nabi. Lain lanjut Nabi lanjutkan khutbah ya. Nyohan khabar Nabi buno ya. Yang Nabi innama bu'istu mualliman, aku diutus untuk menjadi muallim sebagai pendidik, wa muyassiran, dan untuk memudahkan bagi siapapun. Terus sidra orang Badui lam yang hana adab, hana pendidikan bahasa katanya. Hai orang hana pendidikan, gimana mah? Apa salah kanyan? Si hana pendidikan, ya. Enggak ada pendidikan dia. Ya. Ketika sahabat dan Nabi sedang di masjid, Arab Badui ini datang gejak to'i masjid. To'i, ya. Dia buang air kecil di masjid. Jadi gejak tak mau dalam to'i ajinan. Nah, ini orang yang to'i ba masjid. Ramai dum ba bineh jalan urut to'i dum. Pegah hai bang nudang siap kanan pat ba masjid kubut jauh itu dah betul ya. Ya gedang masjid menjadi to'i juga. Ya, mau buang hajat dulu ya. Pat nudang ba masjid. Mana nepres tak apa? Buat tenang masjid tu gedang. Yang mana ustaz? Ya. Yang masjid drone dicari lagi bar ramai orang yang awak gedang ba masjid ke apa? Negara buang hajat. Ya, maaf ya kan, maaf cakap tak bilang ya. Ya. Jadi semua ni sopir-sopir mobil ni ya, banyak yang buang hajat di kenyaunan kala. Ya. Nah, jadi kemudian ketika nyoka apa namanya sudah mulai ini ya, Nabi melihat bahwa para sahabat juga lihat bahwa kai tu ya, para sahabat bedah bagah-bagah. Lalu kemudian gerungkom bahasa katanya Nabi pegang la taqta'u. Baik kata apa putuh wahai Nabi. Hai tengah haru bang ubi putuh. Baik kata apa putuh, baik kata apa kejut ya. Kata apa kejut. Zaruhu ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ambil satu timba air, kemudian sabbu alaihi, kemudian curahkan, tumpahkan di tempat dia kencing. Ya, baik menan. Persiap ia mentang dekat, cok sabuk timba air, leh toh hendrek, baru ru di sinan supaya membersihkan najisnya. Han gebi pekejut. Karena hana gedepa. Ya kan? Setelah itu baru Nabi panggil kahli yang ka mangat untuk yang hajat ka selesai ya. Kedua hajat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni pegang apa? Nyo masjid, ini masjid. Dan di dalam masjid itu enggak bisa kita lakukan apa-apa kecuali solat, baca Al-Quran dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja dalam masjid. Selebih itu enggak boleh buat apa-apa. Nah, hana pegang betong yang leu ke dengar. Hendak buka apa Nabi? Bakal buka apa? Dengan lembut sekali. Ini masjid. Dan masjid itu hanya bisa dipakai untuk solat, zikir kepada Allah dan qiraatul Quran dan baca Al-Quran. Cuma itu saja. Yang lain haji dah pegang ino. Makanya ke pegang WC luar, ino Nah, ban haji dah pegang tepu. Jadi ganyan pi hana tepeh. Hana merasa malai. Bayangkan ganyan tengah ke pegang lagi kan. Kemudian gerung kom leurunya kiban malai ganyan, kemudian hajat pi hana telusau, kom tamah bungeh ganyan. Hai hajat hana selesai orang padena, kom bungeh ke. Ya, tapi hajat sudah selesai, lalu diomongkan baik-baik, dinasihati baik-baik, insya-Allah dia terimalah. Itulah kata Nabi, mualliman
muyassiran. Aku seorang pendidik yang untuk memudahkan urusan kalian. Nah, itu sunnah Nabi SAW dalam hidup kita, yang wajib kita amalkan dalam kebutuhan kita sehari-hari hari ini. Kita punya model dalam hidup. Tanya orang yang tak contoh. Lalu yang kita contoh ini juga adalah ajaran dalam Islam itu sendiri. Adalah merupakan ajaran agama katanya. Menyagap payah pegat undang-undang ini. Ya. Orang harus buat aturan khusus A, B, C, D, harus lakukan seperti ini. Tidak boleh begini. Nyebab katanya ada hana undang-undang, cik ajaran agama ada. Memang ajaran agama kita. Memang itu Nabi kita melakukan demikian. Jadi kita sudah duluan ada konsep, tinggal menjalankannya. Sedangkan orang harus menemukan konsep itu setelah lama, baru dapat konsepnya, baru kemudian mereka menjalankannya. Makanya nanggro-nanggro maju inonya nanggro ka 200 tahun yang kali ka udip urunyan negaranya itu. Jadi kemban merdeka, tanya kemban merdeka benar. Ya, awaknya ka pada 200 tahun ka. Seabad 2 abad sudah, ya, sehingga mereka sekarang mendapatkan konsep udip yang mudah ternyata menau. Ya. Makanya saya dapatkan di sana apa saja yang kita butuhkan pada instansi manapun atau dengan pihak manapun, ya, mereka akan ingin menolong kita secepatnya. What can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Ya. Menyatanya hanjit ipejik katanya. Ukuran ada jit baik nuwo ile, baik neja ile sigolom lun pelih laju orangnya. Hai bijak tahu le. Tunggu aja di sini, ya. Hana ada bahlun yang pembut, ya. Hana ada isi, I can help you, ya. Lun bantu kata, ya, pemudah. Jadi asai saja mesti terasa mudah. Ada nuansa yang berbeda sekali, ya. Kita dapatkan dalam kehidupan awak-awak barat yang memang konsep kerja yang sudah bagus, ya. Betul-betul nuansa untuk to serve, service, khidmah bahasa ji, ya. Pemandang perlerun, ya. Misal dia lun tuan kartu, ya. Kartu untuk HP ketika sampai di Kanada. Awal perlu kartu HP. Buat tempat kartunya, ketika tanyanya, ukuran hana penaji ketika kitanya jablo menan tatamong cika langsung di say hello dan disenyumin kitanya. Kemudian punya tengah di perlu nganggap tetap ibite leta DJ kitanya ile pu perlu nyonya ogat. Saya akan selesaikan dia sekitar 3 menit, lonjak dengan don aja, ya. Ingin dia ketahui dulu maksudnya apa, ya. Good. Pernah yang cuma tu. Ya. Nah, jadi itanya matanya oleh pernah perlu lun pegat kartu okat, ya, 5 menit atau 3 menit lun dengannya langsung lonjak dengan don, ya. Pre lesiat, ya. Kemudian waktu katro tanya pegang trip agak trip bacuk lun lagi padahal lagi pegang 5 menit selesai, ya. Nanti waktu pegang lanya lun kalau menjanji ngaji 5 menit prehcak donon selesaikan aju lun jak ngaji, ya. Ketika ramai orang tetap ada nampak bahwa lun ingin bantu cepat, ya. Untuk dah pegang lun perlu kartu muno itu juga macam-macam dah pegang. Opsi kekah yang gak sang muno. Nah, karena saya tidak lama di Kanada, cuma sebentar. Kemudian setelah itu saya akan ke Amerika lagi. Ke Amerika bisa nggak pakai kartu ini nanti di Amerika? Mana yang lebih murah, mana yang lebih ini? Minta opsi. Ada 2 opsi yang nggak kerok. Meno mungkin. Tapi nyo akan mahal tak kah bayar rugo kah? Tapi opsinya mudah sini, tapi akan mahal meno. Si pilih dah yang mudah bagi kah? Ya. Ibu kah ada opsi yang paling good? Tadanya baji yang paling enggak bagi lun menurut lo geput. Sesuai yang kau hanya yang paling enggak hana karugo kah. Tapi entre kabite wadana segala cepat tak cancel supaya baik kena cas. Ya. Yang pada hana mendiri tanya. Tapi dicari yang terbaik opsi. Memang betul opsi yang terbaik hijau. Kan awaknya perlepeng bela kan. Tapi opsi yang terbaiknya apa? Walaupun bagi awaknya dit peng menempat. Ya, begitu cara. Yang dalam bisnis begitu juga dalam masa instansi. Instansi kita nyoja membuat pementang, ya, mesti ada orang yang backup. Artinya bahwa drone pakan trap. Okey, nak depan lain lo, jadi bantu drone langsung, ya. Hana dibiarkan katanya tengah-tengah merahung-rahung, belum menteruk pegah tinggal aja lo. Hana istilah tinggal aja. Ya. Hana istilah tinggal aja.
Anda butuh, kami harus melayani sampai Anda selesai. Maka begitu juga polisi di sini, polisi ya. Kita tekan nomor polisi, salah tekan, polisi pasti datang. Salah tekan. Nah, ini pengakuan orang-orang di sana sendiri ya. Salah tekan Ustaz, nomor polisi heboh nomor. Anda dengan mungkin. Cuma sedetik saya masuk nomor itu ke tempat polisi. Itu mesti dia datang. Dan pegah, walaupun dah pegah, maaf itu cara tekan anak saya main, enggak ada urusan. Lun wajib je. Pakan selama sudah masuk nomor panggilan, walaupun miss call, kami harus berkhidmah. Teruk ke dia? Ya tanya, pernah hai, pernah je. Hana salah miss call. Oh, walaupun salah miss call, ya periksa di sekeliling rumah pernah mungkin nayang jihdron. Ya kalau polisi ku habis ke. Ya, mungkin ada yang itu. Mereka ada kemungkinan menan. Ya cek rumah mendum, ya cek kamar pernah. Okey, okey. Betul, salah telefon kah? Lehnya baru ibu kah? To serve. Begitu juga ambulan, begitu juga dengan kebakaran dan yang lain. Ambulan salah telefon mentang, salahnya tetap dia datang. Mungkin ada masalah apa, ya. Karena etos kerja mereka, kalau Anda membutuhkan, negara ataupun orang yang sudah dibayar negara wajib untuk melakukannya sampai tuntas dan selesai. Maka etos kerjanya adalah secepat mungkin bisa diselesaikan, itulah kebanggaan mereka, rating mereka naik. Ya. Volume kerja semakin besar dan cepat mereka melakukannya, mereka semakin inan, semakin bangga dan juga lembaga mereka akan semakin baik. Nah, benar. Nyan memang terasa sekali di sana. Ya, terasa dan. Kemudian bacudru yang terakhir adalah kami ingin sampaikan juga poin yang terakhir dalam rangka kita mengenang kepada pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi pernah mengutus seorang pekerja Nabi bernama Ibnu Lutbiyah untuk apa? Untuk mengutip zakat. Ibnu Lutbiyah untuk mengutip zakat. Ketika dikutip zakat, Nabi suruh tentu ngutip zakatnya sudah jelas. Dia akan pergi mengutip kambing, domba dan yang lain ya. Lalu ketika dia pulang, Nabi menyuruh untuk ada pengawas pemeriksa terhadap dia yang telah mengutip zakat. Ada namanya hasib. Hasib itu adalah pengawas. Nyo kalau dia kerja, ka selesau Nabi, ka selesau. Ada yang memeriksakannya. Paduk di puau, kemudian dari paduk draw dan dempa. Nah. Ketika hasibnya berbicara dengan Ibnu Lutbiyah yang diutus untuk mengumpulkan zakat di sebuah kaum, di sebuah suku. Lalu kemudian Ibnu Lutbiyah bilang, yang nyo adalah zakat yang dibayarkan kepada saya sadua lepe lima. Nyo kameng-kameng, padubuh kameng, ya, berapa kambing, berapa onta, berapa ini semua. Lalu ada beberapa kambing di sana yang gepemekleh, yang nyo adalah hadiah gejo oleh orang yang lu kumpulkan zakat. Artinya bahwa lun kalau kumpulkan zakat bak urangnya di sana mereka berikan kepada saya kambing sebagai hadiah. Jadi enggak masuk dalam zakat, enggak. Lalu hasib ini lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sekian jumlah zakat dikumpulkan, kemudian ada di sana hadiah yang diberikan kepadanya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala qa'ada fi baiti abihi hatta ya'tihi hadiyatu. Kalau memang betul itu hadiah diberikan untuknya, coba dia duduk di rumah ayah dan ibunya sampai enggak hadiah itu untuknya. Mafhum logika Nabi kan? Nyo kan orang pegawai Nabi diutus untuk mengumpulkan zakat. Ambil zakat, punya hak dia nanti dari ambil zakat. Ya kan? Kemudian dari dia bekerja itu ada hadiah diberikan oleh orang yang sayang yang jauh nyo kameng tabo menyembah tanah kampung, jauh manok tabo, ya. Ya, lebihlah. Ya. Lalu Nabi mengatakan bahwa afala qa'ada fi baiti abi hatta yati adiyatu. Coba kalau dia tinggal di rumahnya enggak bekerja, diutus sebagai petugas zakat, dapat hadiah enggak dia? Hah? Enggak akan dapat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah sampai kalian mengambil harta yang bukan hak kalian, fala u'arrifannahu yaumal qiyamah. Maka siapa saja
man akhadha amwalan nas bighairi haqqin, secara tidak benar, maka aku akan mengetahuinya nanti pada hari kiamat, kata Nabi. Lalu Nabi naik ke atas mimbar, Nabi berkhutbah. Apa kata Nabi? Aku telah mengutus salah seorang daripada kalian, dia pergi untuk mengumpulkan zakat. Ketika dia kumpulkan zakat, dia bilang bahwa ini hadiah untukku dan itu zakat punya kalian. Kenapa dia tidak tinggal di rumah rumah bapak dan ibunya? Apakah hadiahnya bisa datang? Kata Nabi. Maka janganlah kalian mengambil hadiah yang bukan hak daripada kalian. Kalau seandainya dia mengambil itu, maka aku akan mengetahuinya nanti pada hari kiamat. Ya. Atau secara jelas sabda Nabi saya bacakan. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallahu yahmiluhu yawmal qiyamah. Demi Allah, kata Nabi, janganlah salah seorang daripada kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, kecuali dia akan menjumpai Allah, dia akan membawanya, dan aku mengetahuinya nanti pada hari kiamat. Lalu kata Nabi, yahmilu ba'iran lahu raga, au baqaratan lahu khuwar, au syatun ta'yar, thumma rafa yadayhi hatta ru'a bayadu ibtahi yaqul Allahumma hal balagtu. Siapa yang bawa onta, aku akan melihat dia akan membawa onta. Yang cok unta sebagai hadiah, aku akan lihat dia akan membawa onta hari kiamat. Siapa yang mengambil kambing, dia akan mengembek kambing itu, dia akan membawanya pada hari kiamat. Ya. Kambing yang dia ambil bukan secara haknya dari orang lain. Haknya mana? Itu kan zakat. Zakat cok ubay jeke mendang. Selebihnya hanya cok. Mai bi hadiah hana urusan. Saya nggak boleh ambil. Kenapa? Saya adalah sebagai pegawai Nabi yang diutus untuk kumpulkan hadiah. Selebihnya hanya lencok. Maunya nunjuk, maka dikumpulkan bagian daripada hadiah. Nggak boleh saya ambil. Saya ada hak ambil nanti diberikan oleh Nabi. Nggak boleh ambil dalam fungsi kerja saya. Ini hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inilah kemudian yang dijadikan oleh para ulama MUI sendiri untuk mengatakan bahwa haramnya mengambil sesuatu di luar daripada gaji kita selaku pegawai pada saat kita bekerja. Kita bekerja, kita punya gaji. Apa saja yang diberikan oleh orang sebagai hadiahkah namanya, tidak jadi hadiah itu. Selama kita melakukan kerja kita. Oh menyamanan lonjak rumah mantan ku. Ya, paidat hana tajak ba ibunya watai gua rumah macam cenyikan tu hanya. Watai gua rumah je. Kalau urusan di rumah nanti bukan urusan kantor, silakan. Urusan Pulau Bungong. Oh silakan, namtalah. Jo hadiah boleh. Pergi kantor. Tapi urusan kantor kemudian bawa rumah jamai saka tetap hanya kecok. Ini urusan kantor. Ku jet nepegah bawa urusan kantor di kantor. Urusan rumah lun nama masalah anak, nama masalah Pulau Bungong, nama masalah Pulau Raite, Pulau Ramano je. Urusan kantor, urusan masalah administrasi, masalah pangkat, masalah aja di kantor urusannya. Ada orang yang urus pangkat misalkan, nyo ibu nuruh pangkat lon tiak nyo je hidung, ya. Kemudian nanti necok kedon becut. Ilon saya memang bagian pengurusan pangkat. Saya digaji di bidang ini. Hanya loncok lebih daripada itu menjadi haram untuk kita makan. Hadiah seperti tidak bisa kita ambil. Hai necok, hai bacut nyak bagah leh bacut, ya. Ya. Itu haram, tidak boleh kita ambil. Tidak bisa. Begitu juga dalam urusan yang lain. Karena ini juga masalah adat. Kadang urun raun hanecok, tapi urung betak. Ya, kita nggak mau ambil di dinas, tidak mau ambil. Tapi ialah orang ini yang gepaksa necok hai. Ya, saya pernah ada langsung pengakuan orang. Ya. Dia menjadi petugas di bagian tertentu. Ya. Mandung urang yang joknya kubah dalam. Setelah selesai bertugas, tebiknya mandung. Sabah tongnya, lamumpang penduk. Nyo selama lu bertugas, yang gejok le urang yang hanjit loncok. Puau kantong. Karena anak orang tu lah. Tantang sombong tan, sok suci bapaknya. Sok suci ibunya. Ya. Akhirnya gepegat kiban. Nah tong tabuh khusus. Nyo gebarakkan tong bro. Tapi hana buka-buka. Di situ dia simpan. Setelah selesai kerja, gepegat nyo atakan tong. Kan ada lu.
Hana untuk tolak. Ya. Samping begitunya. Nah. Itu adat loh. Ada kebiasaan di tempat kita seperti itu. Ya. Nah, adat ini kita jaga diri. Kalau kita di dinas, mana saja dinas pemerintahan, jaga diri kita. Ya. Ya. Jaga diri kita untuk tidak mengkonsumsikan itu. Tidak mengambil itu. Apalagi sampai orang tahu yang ibunya, bapaknya menyahanan tajuknya, jangan selesai urusan. Ya. Ya, itu uang haram. Ya. Yang kata Nabi SAW, ya, alaika bikaraimi amwalin nas. Wahai Muaz, hati-hati dengan harta orang lain yang lebih, yang bukan yang tidak boleh kamu ambil. Ya. Yang mana nggak boleh kita ambil? Ya seperti itu. Yang bukan hak zakat nggak boleh ambil lebih. Ya. Begitu juga yang bukan fungsi kita, tidak boleh ngambil untung di belakang daripada kerja kita. Padahal kita kerja sudah jelas digaji di situ. Tapi Ustadz, pekerjaannya banyak sekali. Ya. Dorang kerja sesuai kemampuan dorang. Kantor guyo peduk. Selebihnya, oh saya ambil jatah lembur. Saya ambil jatah lembur, kerja banyak. Gara-gara lempubut di luar jam kerja, lalu saya bisa ambil. Oh no, tidak bisa. Kenapa? Masalahnya nanti, apakah sama orang yang melakukan di dalam waktu kerja dengan di luar kerja, sama kita lakukan atau kita prioritaskan yang di luar kerja kita? Hah? Prioritas yang di luar kerja. Akhirnya yang sesuai dengan jalur, hana selesai. Yang di luar jalur, selesai. Mau ubah ke cara kerja sehingga yang sesuai jalur hanya kebut, yang hana sesuai jalur yang kebut. Ini merusak sistem. Merusak sistem. Padahal sistem itu dibuat untuk sesuatu yang baik. Ya. Sehingga nanti kalau volume kerja banyak, orang hansip sehingga dengan Bapak Kadis juga pegang, Bapak Upati nyobut, orang perlu tenaga perlu sekian, nyo terbengkalai bangsa bawajan. Kami perlu tenaga lebih lagi. Ya ada. Pasukan tenaga kerja yang baru diambil untuk ini. Ya. Jadi hati-hati saudaraku yang dimuliakan. Siapa saja kita yang bekerja sebagai pegawai negeri, yang sifatnya adalah uang pelicin laginya, yang kadang orang don hanentung, tapi adat memaksa. Ya. Apalagi na'udzubillah, cik do pegat adat kerana misalnya na'udzubillah. Ya. Hati-hati sekali. Karena apa? Uang haram itu kata Nabi SAW, ayyulahmin nabata min suhtin haram fannaru aulabih. Ya. Mana saja daging tubuh ini, daging tubuh kita, daging pada tubuh, yang dia itu tumbuh oleh gara-gara sesuatu yang haram, maka fannaru aulabih, maka neraka itu lebih pantas baginya. Mana saja daging, kata Nabi, yang tumbuh dengan harta haram, maka itu fannaru aulabih. Ya. Yang punya hana gesetor sekian, pengnyo pengje, maka hana akan urusan akan tak pesulit uke. Nyan jamun masa-masa jamun nalun dengar tak haba-haba lagi nya. Ya, pernah kita dengar-dengar yang seperti itu. Ya. Memang tidak ada tertulis di atas kertas, tapi hukum di bawah kertas lebih berlaku. Nauzubillah. Na'udzubillah, saudara alun yang dimuliakan Allah. Ya. Kami ingin ingatkan kepada sabda Nabi, alaikum bikaraimi amwalinas. Hati-hati oleh kalian, jauhi daripada harta orang lain. Dalam sabda lain kata Nabi, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Al-muslimu alal muslimi haramun. Maka diharamkan atas seorang muslim itu maluhu wa damuhu wa malu wa irduh, kata Nabi. Maka haram bagi seorang muslim atas seorang muslim yang lain apa? Damuhu, darah. Haram menumpahkan darah saudara kita yang muslim. Kemudian wa maluhu, hartanya. Ketiga apa? Irduh, kata Nabi. Apa itu? Kehormatannya. Itu disandingkan oleh Nabi 3 hal ini. Pertama adalah damun, darah. Saya menumpahkan darah haram jelas. Kalau saya menumpahkan hartanya, maluhu, kata Nabi. Haram juga. Wa irduh, saya tumpahkan apa? Kehormatannya. Haram juga. Mengambil harta saudara kita dengan cara yang tidak benar, itu sama dengan menumpahkan darah dalam hadis Nabi.
Kemudian kita melakukan mencoreng kehormatan saudara kita sama dengan menumpahkan darahnya. Kalian kibat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loncok pengdron secara hanap toy di meyuk meja sama dengan luru darah drone. Atau lonjeb darah drone. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari lagi. Al-muslimu 'alal muslimi haramun. Maka di atas saudaranya maka diharamkan apa? Darah, harta dan kehormatan. 3 hal ini. Itu sama sebanding. Jadi tacok darah dengan taruh darah, tacok harta ganyan, dengan peng ganyan sekian dengan cara hana bulan sama dengan tak tumpahkan darahnya. Kehormatannya juga ketika taduk tak pegang omanan depa bapak bulannya kaum lai yang baru tang. Ya, hana depa lah hana ya. Kaum lai pegang haba kena gede kakaru ibu dinahnya je itu macam-macam. Ya. Contoh misalkan, itu kita sedang kehormatannya sedang kita tumpahkan. Hana urusan kantornya, urusan pribadi beliau enggak ada urusan dengan kita. Itu urusan dia. Contoh misalkan, ya. Begitu. Itu adalah menjadi sedikit ingin kami ingatkan. Ya mudah-mudahan kita, Ustaz, loh kamu hai mau ubah sistem Ustaz. Kah hai ubah sistem, jaga roh. Jaga diri. Nyo Ustaz nah tak lagi lam krung Ustaz. Lam krung kenang, jaga roh nah. Neme pelampung sesuai dengannya. Hai neme pelampung ben lango lang krungnya. Ya. Jaga diri kita. Alaikum anfusakum. Jaga dirimu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bela roh jaga roh. Kahan leh di dunia tanya bela di akhirat. Dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini mungkin sedikit nasihat daripada kami. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat dalam rangka kita mengenang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang pesan-pesan Nabi untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tahu bahawa urang kitanya, urang Aceh, urang terlebih atau urang dunia. Menya gedepa yang betul mampu untuk kepebut, ya. Hana betul sih urang pegah bahawa susah dengan orang Aceh hana. Ternyata kita bandingkan dengan orang luar, orang Aceh lebih jujur, lebih mudah dipercaya, lebih mudah untuk insaf, lebih mudah untuk berbuat yang lebih baik. Itu sudah merupakan karakter orang Tanjung Aceh, apalagi itu adalah masalah agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Kadis, terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada mandum Ibu Kadis dan juga Ibu Dharma Wanita semuanya, Ustaz Ihsan juga yang berhadir. Terima kasih semuanya. Leluhur lagi mah atas segala kekurangan, menyena masin na pahit na mameh yang mandum adalah demi untuk mangat tarasa, ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.